wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salawat serta salam tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas kehadirannya senantiasa untuk kita semua hari ini kita diberikan kesehatan. Untuk kegiatan hari ini yaitu tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 9 yaitu Ibu Tusiani SPD. Sebelum mengawali kegiatan kita, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Masrina Runita, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wasyukurillah, dan tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Tusiani SPD CGP Angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Mas Runita SPD Rio selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 4 Jungaria. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam kegiatan ini. Semoga paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Tusiani SPD akan dijelaskan, dipresentasikan kepada siswa kita untuk kebiasaan-kebiasaan yang berbudaya positif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan diseminasi ini. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Tusiani untuk memaparkan budaya positif untuk materi ini. Silakan. Terima kasih untuk Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Sehat hari ini kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih semangat untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara kegiatan pada hari ini. Nah, sebelum saya memaparkan apa kegiatan pada pagi hari ini, perkenalkan saya adalah Tusiani, lebih kenal dengan Ibu Tusi ya kalau di sini. Nah, saya di sini adalah CGP Angkatan 9. Saya di sini akan menyelesaikan tugas aksi nyata saya yang keempat tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kegiatan pada pagi hari ini kita akan melakukan tentang diseminasi pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif. Kemudian dari materi ini nanti kita akan mempelajari tentang konsep-konsep dari budaya positif. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi dari perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi inilah langkah konsep yang mau saya paparkan pada hari ini. Semoga nanti ilmu yang saya peroleh dari program guru penggerak ini bisa kita implementasikan kepada sekolah kita dan terciptalah pembiasaan budaya-budaya positif. Nah, untuk yang pertama kita awali yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini kita lihat dari dua, pendidikan zaman di kolonial Belanda dan zaman pendidikan paradigma baru. Zaman dulu Bapak Ibu, di pendidikan zaman kolonial Belanda, rakyatnya hanya diajari untuk berhitung dan menulis saja. Waktu itu sudah cukup sederhana pembelajarannya, hanya nulis dengan membaca di sekolah itu materinya. Sedangkan sekarang di pendidikan paradigma baru ini, pendidikan sudah berpusat pada siswa untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, ya, yang setinggi-tingginya. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Kalau dulu hanya berhitung dan menulis, sekarang sudah berkembang. Kemudian yang selanjutnya
selanjutnya, di sini pendidikan paradigma baru. Di sini pembelajarannya berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di mana di sini pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini nanti kita akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kita akan menanamkan karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan lebih bahas selanjutnya apa saja sih dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan menanamkan karakter-karakter tersebut. Yang pertama, kita akan bentuk karakter anak bisa terwujud nanti. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Ketiga, kita harapkan dari siswa kita kan nanti bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif. Inilah harapan-harapan yang mau kita wujudkan atau kita inginkan agar terbentuk karakter siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah materi yang kedua tadi adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi makna disiplin itu masih hanya untuk mematuhi peraturan. Nah sekarang posisi kita sebenarnya sebagai seorang pendidik harusnya sebagai pendidik kita tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ini adalah motivasinya dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari luar, bukan karena peraturan, tapi sadar muncul dari dalam hatinya. Itu makna dari disiplin positif. Kemudian selanjutnya, nah di sini disiplin positif apa sih? Ternyata disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran untuk anak melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Jadi mereka melakukan perubahan sendiri. Karena kebanyakan atau sekarang kita masih ada di tahap ada hadiah, bahkan ancaman serta maupun hukuman. Kita masih mau mencoba ke motivasi intrinsik dari dalam hati dari siswa itu sendiri. Kemudian selanjutnya, materi yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Nah di sini kita sebagai seorang manusia ada 5 kebutuhan menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. 1. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Nah, di sini saya jabarkan apa yang dimaksud dengan bertahan hidup. Di sini kita kebutuhannya bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan diterima. Di sini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Jadi Bapak Ibu, anak didik kita ini juga sebenarnya perlu akan kasih sayang dan rasa diterima. Karena dari rasa kasih sayang dan diterima ini juga akan menumbuhkan sikap anak itu, akan menimbulkan karakter yang baik. Kalau kita baik, anak pun juga baik. Kita sayang, anak pun kembali sayang. Itu harapan kita. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Nah di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Jadi dalam proses pembelajaran itu nanti kita akan memberikan kebebasan kepada anak. Bahkan nanti kalau untuk mengambil penilaian, kita kasih kebebasan kepada anak. Anak itu bisanya di tahap mana?
alhamdulillah cara mendengarkan. Nah, jadi ada audio, visual, kinestetik, itu terserah mereka, kebebasan mereka. Kemudian yang keempat yaitu kesenangan. Ternyata kita ini sebagai manusia juga butuh kesenangan. Ya kan Bapak Ibu ya? Butuh dan kesenangan. Butuh pastinya ya. Nah, di sini kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi makanya kita sudah benar Bapak Ibu ada waktu istirahat. Mereka bisa bermain, bercanda dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan ini muncul kapan? Pasti sejak dini. Sejak dini pasti butuh kesenangan. Nah, Bapak Ibu anaknya umur 3 bulan, butuh kesenangan enggak? Kadang kita ngoceh ngobrol, anaknya ketawa kan? Nah, di sini berarti dari sejak dini juga sudah butuh kesenangan. Kemudian yang selanjutnya penguasaan yang kelima. Ternyata manusia ini butuh penguasaan. Apa sih penguasaan di sini? Penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, dihormati, didengarkan. Nah, di sini meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Maksudnya apa? Mentang-mentang ini anaknya siapa, kita baru menghargai. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi dari kemampuan diri sendiri, mereka merasa saya ini bisa. Memang manusia seperti itu. Kalau dihormati senang nggak? Pastinya senang ya. Wah, saya dihormati. Apalagi dipuji ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita masuk materi berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata kita ini kalau dalam berbuat sesuatu biasanya ada motivasi. Nah, motivasi ini apa? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu namanya motivasi, dorongan. Nah, apa saja sih motivasi itu? Kita lihat, ada 2 jenis motivasi pada perilaku manusia ini. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Apa itu X dan apa itu in? Kita lihat. Nah, di sini motivasi ekstrinsik dulu. Motivasi yang berasal dari luar Bapak Ibu. Jadi siswa kita ini untuk anak SMP rata-rata motivasinya masih timbul dari luar, belum dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini dicontohkan, murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Jadi kemarin ada yang saya tanya ke kelas, kenapa kamu pakai sepatu hitam? Ya Bu, karena itu peraturan. Kalau melanggar berarti ada sanksinya. Berarti itu kan mereka motivasinya dari hukuman, dari luar ya Bapak Ibu ya. Terus di sini contoh lagi, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Ini adalah 2 jenis motivasi dari siswa yang ekstrinsik. Kemudian yang motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam diri dia sendiri. Misal di sini, murid melakukan disiplin dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, inilah yang saya masih susah menemukan kalau untuk SMP. Kalau untuk SMA mungkin mereka sudah menyadari akan kebutuhannya sendiri. Jadi dia sudah dari dalam dirinya. Kalau anak kita ini cenderungnya masih karena takut dengan hukuman dan tidak merasanya nyaman, atau kedua tadi karena pujian atau penghargaan. Kemudian selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi masih gagal tadi Bapak Ibu. Contohnya di sini hukuman. Ternyata hukuman itu tidak berhasil menciptakan budaya disiplin. Di sini hukuman ini hanya akan menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, terpaksa anak itu melakukannya. Yang keempat adalah murid jadi takut dan bahkan murid menyembunyikan kesalahannya. Dan yang terakhir, murid malah menjadi rendah diri. Itu dari efek dari hukuman dampaknya. Kemudian yang penghargaan hadiah ternyata juga tidak bagus motivasi itu. Ini nanti tidak efektif juga, justru akan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Kawan lainnya yang nggak dapat bisa iri. Nah, yang ketiga, mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Yang lain sudah berkembang, yang ini jadi minder. Akhirnya dia nggak keluar kreativitasnya. Dan di sini yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Sistem ranking ini juga bisa sifatnya menghukum karena dapat ranking terus semangat, yang lainnya nanti dia juga yang
yang dapat ranking. Nah, ini juga termasuk tidak efektif sebenarnya. Makanya di kurikulum Merdeka ini tidak ada ranking. Tetapi di sini tetap orang tua meminta ya, tetap meminta anaknya itu dibuatin rankingnya. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Inilah dari konsep disiplin dengan identitas gagal dengan penghargaan, hadiah dan hukuman. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Kita lihat Bapak Ibu, hukuman dengan motivasi hadiah, ternyata masih ada dampak gagalnya. Sekarang kita dengan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, di sini apa sih restitusi? Mungkin Bapak Ibu baru mendengar sekarang, apa sudah mendengar sebelumnya restitusi itu? Baru. Oke, jadi apa sih restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan kekuatan karakter yang lebih kuat. Jadi menciptakan kondisi untuk memperbaiki kondisi siswa agar karakternya lebih kuat. Itu namanya restitusi. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari restitusi? Nah, ciri restitusi ini menguatkan dan fokus pada solusi. Nih Bapak Ibu, menguatkan dan fokus pada solusi. Tidak ada menyalah-nyalahkan lagi di sini. Kita hanya fokus untuk menyelesaikan masalah, solusi. Kemudian yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakannya. Kita mengingatkan karakternya saja, bukan tindakannya yang salah tadi, tapi kuatkan pada tindakannya. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Misalnya gini, kamu kalau salah hukumannya seperti ini. Tidak Bapak Ibu, tetapi kita harusnya adalah belajar dari kesalahan. Kesalahan kamu itu ya salah atau benar, salah ya memang ya. Tetapi sebagai manusia itu memang pernah berbuat salah. Kita harus buat solusinya untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian di sini sifatnya tawaran, bukan paksaan. Ditawari, kamu mau menyelesaikan masalahmu dengan cara apa? Tidak memasukkan baju. Nah, solusinya di anak itu ditawarin. Kalau kamu tidak memasukkan baju itu kenapa? Terus mau apa yang kamu lakukan? Nah, itu di sini adalah tawaran, bukan paksaan, bukan masukkan bajunya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kita memperbaiki hubungan. Jangan bukan hanya menyudutkan anak, menyalahkan anak, tapi perbaiki dulu hubungannya. Kenapa masalahnya bisa terjadi? Apa penyebabnya? Silakan ceritakan. Kita cari solusi bersama-sama. Terus yang terakhir adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, kita tekankan anak, yuk kita, perbuatan kamu tadi salah atau tidak? Salahnya melanggar apa, nilai apa? Nah, nanti di sini anak akan berpikir, oh iya, kalau saya tidak piket tepat waktu misalnya, berarti saya tidak disiplin, tidak tanggung jawab. Nanti akan tumbuh sendiri sifat itu. Kemudian materi selanjutnya. Nah, di sini ada saya tampilkan contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan satu adalah restitusi. Contohnya di sini adalah murid datang terlambat ke sekolah. Jadi kalimat seperti ini Bapak Ibu kalau kita berperan sebagai hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit, itu termasuk hukuman. Yang kedua, guru marah-marah terhadap murid sehingga murid jadi takut. Yang ketiga, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi selama 100 kali. Ketiga bentuk itu adalah sebagai hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Di sini guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Ini kan konsekuensinya. Tapi kita sebenarnya anak kan butuh istirahat, tapi kita masih suruh di dalam kelas selama istirahat. Dan di sini konsekuensi ini, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensinya. Nah, yang restitusi, nih kita sebenarnya sikap kita tuh sebenarnya ada di tahap restitusi. Gimana? Guru menanyakan dulu keyakinan kelas dan dirinya. Kemudian guru membantu menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita selaku guru mapel maupun guru wali kelas, kita di awal itu nanti membuat keyakinan kelas. Jadi di sini tanyakan dulu perbuatannya itu melanggar tidak dengan keyakinan kelas yang dibuat
dibuat atau disepakati bersama-sama tadi. Kita tanyakan terlebih dahulu. Terus yang kemudian adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Tuh, kemudian selanjutnya posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu, ini materi yang sangat kita harus terapkan di sekolah kita. Peran kita sebagai seorang guru yaitu sebagai posisi kontrol. Kita lihat apa saja dalam posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama bertindak sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat adalah pemantau, dan terakhir adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita berperan sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah dan berdiri di barisan lain. Nah, itu termasuk posisi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa gara-gara kamu, Bapak ditegur oleh kepala sekolah. Jadi membuat rasa bersalah. Anak kita salahin, nanti disalahin kepala sekolah, kamu nih gimana? Itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Nah, di sini teman, seperti ini contohnya, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu bangga, kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Ini kita jangan sebagai teman ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Di sini pemantau ini ada kadang kita perankan di sini. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Ini mirip-mirip tipis sama penghukum tapi ini lebih halus, pemantau. Manajer, nah inilah Bapak Ibu sebenarnya peran kita sebagai seorang guru sebenarnya ada di posisi manajer. Sebenarnya kalau ada kesalahan tidak memakai atribut, tanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang kamu buat? Ini Bapak Ibu. Jadi kita ini sebagai seorang pendidik memang harus menuntun dan banyak bersabar. Dengan kalimat-kalimat restitusi ini untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri tanpa ada motivasi ekstrinsik. Kemudian selanjutnya ini nanti akan saya contohkan peristiwa-peristiwa tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kita saksikan bersama-sama video ini. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Kemudian posisi pemantau dan monitor di sini. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi yang kita harapkan Bapak Ibu ya, posisi sebagai seorang manajer.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, demikianlah video dari yang telah Bapak Ibu saksikan. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat posisi kontrol apa yang dimiliki Bapak Ibu selama ini. Apakah di penghukum, apakah di pemantau, apakah teman, ataukah sebagai seorang manajer. Mungkin nanti kita harapan saya dari setelah acara ini kita mengimplementasikan dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Itu lebih efektif untuk membuat siswa menyadari tentang kesalahannya dan menyadari akan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Kemudian saya akan melanjutkan untuk materi berikutnya tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sudah ini saya harapkan nanti kita mempraktekkan langsung kepada peserta didik kita masing-masing. Setiap guru atau setiap wali kelas itu kita akan membuat keyakinan kelas nanti. Jadi wali kelas juga membuat, guru mapel juga boleh, sekolah pun juga boleh membuat keyakinan. Nah, di sini kita lihat, kenapa keyakinan kelas? Kenapa sih tidak peraturan atau tata tertib kelas? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa sih harus keyakinan bukan peraturan? Dari video yang kita lihat tadi, ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kalau peraturan satu pihak, misalnya dari guru saja buat peraturan, siswa belum tertentu memberikan suaranya. Kalau keyakinan kelas ini ada kesepakatan dari guru dan siswa untuk menyepakati itu. Terima kasih Ibu Emi. Jadi kenapa sih harus keyakinan? Karena keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini siswa sendiri dan itu kesepakatan yang dibuat mereka bersama-sama dengan kita. Tidak serta-merta hanya kita sendiri. Nah, kita lihat contoh selanjutnya di sini. Mengapa kita memiliki aturan? Mengapa helm saat memakai helm saat naik motor? Mengapa kita memiliki aturan memakai helm saat naik motor? Apa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa sih? Untuk apa tujuannya pakai helm? Melindungi kepala. Berarti Bapak Ibu tuh apakah harus dipaksa pakai helm? Yakin kan? Yakin karena nanti butuh keselamatan. Nah, di sini tanpa kita harus uprak-uprak sebelum memakai helm, kita sudah menyadari untuk memakai helm. Nah, inilah harapannya, keyakinan yang dalam diri kita. Kalau aku pakai helm, aku pakai naik motor selamat. Kemudian yang ini kedua, mengapa kita memiliki aturan memakai serbuk pengaman saat naik mobil? Ini hampir sama ya Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu disuruh untuk memakai sabuk pengaman karena itu tujuannya adalah untuk melindungi diri kita sendiri. Ini harapannya. Kemudian kita lanjut. Nah, seseorang di sini akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa sebuah makna. Jadi kita yakin, kalau yakin dalam diri kita sendiri akan ngalir itu sebuah keyakinan itu ya. Kemudian, nah di sini bagaimana untuk proses pembuatan keyakinan di kelas kita nanti?
kita akan melakukannya bersama murid untuk membuat keyakinan kelas. Kita bersama-sama Bapak Ibu. Kita tawari dulu. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Yang pertama yang akan kita lakukan di sini, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat oleh peserta didik. Yang ketiga berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar nanti mudah diterapkan. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Kemudian langkah-langkah dalam merumuskan keyakinan kelas, terutama kita harus yang pertama, guru mensosialisasikan dulu tentang keyakinan kepada siswa. Karena di sini kemarin saya buat pertama, kita buat keyakinan kelas ya, nah yang sudah tahu belum tentang keyakinan. Jadi kita sosialisasikan dulu apa sih keyakinan kelas itu kepada siswa. Yang kedua, siswa nanti akan menuliskan keyakinan yang mereka inginkan. Mereka suruh nulis sendiri. Yang ketiga, baru guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang telah ditulis. Yang keempat, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting yang mana yang mau diambil. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan terakhir adalah kita mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Nah, di sini contoh-contoh dari keyakinan kelas yang telah dibuat ada beberapa di sini dengan kalimat positif. Yang pertama yaitu tentang bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi ada kalimat kebajikan di sini adalah bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi jangan terlambat untuk piket kelas. Kita gunakan kalimat positifnya adalah bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kemudian bersikap sopan dan menghormati guru di contoh yang kedua. Karena kita masih sering jumpai anak-anak ini kalau di kelas masih ada salah satu dua orang anak yang etikanya masih belum sopan santun. Jadi kita buat dalam keyakinan kelas. Yang ketiga bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Nah ini berhubungan dengan kita dalam mengkondisikan siswa. Kalau sudah ada kesepakatan seperti ini, nanti pasti anak akan mematuhinya. Karena kesepakatan itu dibuat oleh mereka sendiri. Yang keempat adalah disiplin dan bersikap jujur. Yang kelima saling tolong menolong. Yang terakhir ini yang perlu kita lakukan adalah hidup rukun dengan teman. Karena tidak dipungkiri bahwa kita ini lingkungannya masih banyak tentang pembulian. Kalau kita adakan kesepakatan kelas ini dengan bagaimana jika tidak mematuhi keyakinan itu, melanggar kebajikan nilai apa yang akan mereka langgar, mungkin nanti akan lebih menyadarinya. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi, materi yang berikutnya. Dalam segitiga restitusi, tahapannya ada 3 yaitu Bapak Ibu. Pertama adalah menstabilkan identitas. Ini sebenarnya sudah kita lihat tadi di video tadi ya, di posisi yang terakhir, manajer. Nah di sini menstabilkan identitas. Maksudnya apa di sini? Kita kalau memanggil anak, kita jangan langsung menyalahkan anak, tapi kita harusnya pertama yang akan kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Kita bilang seperti ini, nah setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Jadi kita menstabilkan dulu. Baru dia menyadari bahwa itu juga salah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan, kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Salah atau tidak? Apa alasannya kamu melakukan seperti itu? Itu tindakan yang kedua yang dilakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu ini menjadi seperti apa? Nah, keyakinan kelas kita sudah kita buat. Kamu melanggar yang mana? Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita itu di sini dalam 3 tahapan segitiga restitusi itu dalam membantu menyelesaikan masalah anak itu kita harus ada 3 langkah ini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi, motivasi dalam dirinya sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, tanggung jawab, jujur, peduli, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah adalah rangkaian materi dari Budaya Positif. Harapan saya setelah ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan kepada proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas atau peran Bapak Ibu sebagai seorang wali kelas. Dan perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul ini, saya sudah menerapkan
menerapkan tentang segitiga restitusi pada siswa. Kemudian saya sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa. Semoga Bapak Ibu setelah ini akan lebih bijak lagi dalam menyelesaikan masalah siswa. Kita sedikit demi sedikit Bapak Ibu berubah menjadi dari paradigma sebuah penghukum menjadi seorang manajer. Kita harus lebih banyak bersabar karena anakku sejatinya dia tuh melakukan kesalahan, di belakangnya pasti ada sebuah alasan. Jadi mungkin kita jangan langsung berperan sebagai seorang penghukum. Kita tinggalkan Bapak Ibu ya. Itu generasi penghukum itu generasi kita. Cukup kita yang mengalami waktu kita sekolah ya. Kita sekolah sering ada di penghukum. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sudah mendengarkan tentang diseminasi dari budaya positif ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil diseminasi dari rekan kita Ibu Tusiani, yaitu CGP Angkatan 9. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam lingkup sekolah kita. Dan terima kasih untuk dukungan rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hemi Rohemi, rekan guru dari Ibu Tusiani, SPD CGP Angkatan 9. Terima kasih banyak Ibu Tusi tadi sudah memberikan paparan kepada kami rekan-rekan guru di UPTD SMP Negeri 4 Sungai Liat tentang budaya positif yang untuk mendisiplinkan siswa. Selama ini kami masih berperan sebagai pemantau, kadang sebagai penghukum, sebagai teman, padahal sebaiknya adalah sebagai seorang manajer yang bisa menyadarkan murid-murid kita ketika melakukan kesalahan, menyadarkan mereka kesalahannya apa, kemudian apa yang bisa mereka perbuat dengan kesadarannya sendiri sehingga tidak dipaksa, tidak dengan hukuman, mereka bisa berinisiatif untuk memperbaiki kesalahannya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih banyak diseminasi Ibu Tusi CGP Angkatan 9. Yes, the best.